Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi berkaitan dengan pemeliharaan tanaman. Namun, karena materi tentang pemeliharaan tanaman ini panjang, maka kita akan membagi menjadi beberapa part. Pada part ini, atau part 1, kita akan membahas tentang penyulaman, penyiangan, dan pembumbunan. Kita akan mulai dari bagaimana tentang pemeliharaan tanaman itu, kaitannya dengan pola pertumbuhan, dan masuk ke bagian spesifik tentang penyulaman, penyiangan, dan juga pembumbunan. Pemeliharaan tanaman diartikan sebagai upaya atau usaha untuk menjaga dan memacu pertumbuhan tanaman. Dalam pemeliharaan tanaman terdapat 3 konsep utama, yaitu bagaimana menyediakan nutrisi yang cukup, air yang tepat, dan cahaya yang memadai. Konsep kedua, bagaimana kita meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh hama dan penyakit, dan bagaimana kita memperkecil kompetisi antara tanaman itu sendiri atau dengan gulma. Macam kegiatan pemeliharaan tanaman mulai dari penyulaman, pendangiran, pemberian irigasi, pemupukan, pruning atau pemangkasan, dan juga pengendalian terhadap OPT. Strategi pemeliharaan tanaman harus memperhatikan pola pertumbuhan tanaman agar dapat menghasilkan hasil yang optimal. Kapan fase vegetatif, kapan fase generatif, di mana letak periode kritis, apa yang dibutuhkan pada periode tersebut, dan sebagainya. Pemeliharaan yang tidak memperhatikan pola pertumbuhan tanaman akan menghasilkan hasil yang kebalikan dari apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, saat tanaman memasuki fase berbunga, namun kita malah melakukan pemangkasan daun, hal ini akan menyebabkan fase pembungaan berjalan lebih lambat. Sebaiknya pemangkasan dilakukan sebelum fase pembungaan atau setelah fase pembungaan. Setiap tanaman memiliki pola pertumbuhan yang berbeda-beda. Jadi, dalam pemeliharaan tanaman, pemahaman tentang pola pertumbuhan spesifik pada tanaman akan sangat mempengaruhi teknik pemeliharaan yang dilakukan. Secara garis besar, terdapat 3 kategori bagaimana tanaman itu tumbuh, yaitu vegetatif hingga usia tertentu kemudian digantikan oleh generatif. Contohnya pada jagung, pola vegetatif dominan bila dibandingkan dengan generatif sebelumnya, contohnya adalah pada bawang merah. Dan terakhir, fase generatif dapat berjalan beriringan dengan fase vegetatif. Contohnya adalah pada tanaman cabai. Sebagai contoh, pola pemupukan pada jagung, menurut Kropnatz, pupuk dasar diberikan pada fase perkecambahan. Kemudian pada fase vegetatif lebih banyak diberikan pupuk nitrogen. Saat fase generatif diberikan pupuk foliar. Fase vegetatif pada jagung akan berhenti pada waktu tertentu, kemudian berangsur-angsur beralih ke fase generatif. Untuk tanaman kubis-kubisan cenderung lebih didominasi oleh fase vegetatif dan biasanya dipanen saat puncak vegetatif tanpa menunggu fase generatif, kecuali untuk kebutuhan pembibitan. Untuk tanaman kentang, pola perkembangan tanaman tidak dibagi menjadi fase vegetatif dan fase generatif, tetapi fase vegetatif dan fase umbi. Fase generatif pada kentang tidak terlalu diperhatikan. Pemeliharaan tanaman yang pertama kita bahas adalah penyulaman. Penyulaman merupakan salah satu praktek yang umum dilakukan dalam pertanian, perkebunan, dan hortikultura. Tujuannya untuk mengganti tanaman yang mati, sakit, atau tidak tumbuh dengan tanaman yang sehat dan tanaman baru. Praktik ini penting untuk menjaga populasi tanaman agar tetap produktif dan mencapai hasil yang diinginkan. Penyulaman pada tanaman semusim sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah tanaman utama ditanam di lahan.
Karena tanaman semusim memiliki waktu pertumbuhan yang terbatas, setiap penundaan dalam penyulaman dapat mengurangi peluang tanaman baru untuk berkembang dan mencapai tahap reproduksi serta panen. Dengan melakukan penyulaman sesegera mungkin, tanaman baru memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tumbuh secara optimal. Idealnya, penyulaman dilakukan dalam waktu rentang maksimal 2 minggu setelah tanam. Dalam rentang waktu ini, tanaman yang baru ditanam masih dalam tahap pertumbuhan vegetatif awal dan belum terlalu kuat bersaing dengan tanaman lainnya. Penyulaman yang dilakukan dalam waktu yang cepat memungkinkan tanaman baru untuk segera mengambil tempat yang tersedia dan mulai bersaing dengan tanaman yang sudah ada. Selain itu, saat melakukan penyulaman, penting untuk menggunakan benih atau bibit yang berasal dari jenis tanaman yang sama dengan yang sudah ditanam sebelumnya. Hal ini memastikan konsistensi dalam varietas dan karakteristik genetik tanaman di area tersebut, serta mengurangi resiko ketidakcocokan genetik atau ketidaksesuaian lingkungan yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman baru. Pada tanaman tahunan, penyulaman dilakukan ketika persentase tanaman yang hidup turun di bawah 80%. Penyulaman dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, sekitar 1 bulan setelah tanam untuk mengganti tanaman yang mati atau tidak tumbuh dengan sehat. Kemudian penyulaman kedua dilakukan sekitar 1 tahun setelah tanam untuk menggantikan tanaman yang mungkin mati dalam jangka waktu yang lebih lama. Langkah pemeliharaan tanaman berikutnya adalah penyiangan. Penyiangan merupakan kegiatan untuk membersihkan pertanaman dari gulma dan tanaman yang tidak dikehendaki. Hal ini dapat juga mencegah hama dan penyakit karena biasanya gulma dijadikan tempat persembunyian bagi vektor penyakit ataupun bagi hama. Penyiangan tanaman sebaiknya dilakukan pada waktu kritis, yaitu saat gulma mulai tumbuh dan bersaing dengan tanaman budidaya untuk mendapatkan air, nutrisi, dan cahaya matahari. Waktu kritis inilah biasanya pada awal pertumbuhan tanaman budidaya, ketika tanaman masih lemah dan rentan terhadap persaingan. Penyiangan dilakukan pada waktu kritis membantu mengurangi persaingan dengan gulma dengan tanaman budidaya, sehingga tanaman budidaya memiliki kesempatan tumbuh lebih optimal dan baik. Contoh pada tanaman soybean atau tanaman kedelai, penyiangan dilakukan paling kritis adalah fase V1 hingga V3, di mana tanaman baru memiliki 1 trifoliat hingga 3 daun trifoliat. Ini merupakan titik kritis. Sedangkan pada tanaman jagung, ketika daun itu masih memiliki 1 hingga 6 daun, ini adalah titik kritis dalam melakukan penyiangan. Pada tanaman tahunan, penyiangan dilakukan dengan fokus pada pembentukan piringan, yaitu area tanah dengan diameter sekitar 1-2 meter di sekitar batang tanaman. Praktek ini bertujuan untuk memberikan ruang yang cukup bagi tanaman utama untuk berkembang tanpa saingan dari gulma. Selain itu, penyiangan difokuskan pada gulma yang invasif atau memiliki pertumbuhan yang cepat dan agresif yang dapat mengganggu pertumbuhan dan hasil tanaman tahunan. Tujuan penyiangan adalah untuk menjaga tutupan gulma di bawah 50% di sekitar area pertanaman. Pembahasan terakhir kita di pertemuan ini adalah berkaitan dengan pembumbunan. Pembumbunan tanaman adalah salah satu praktek pertanian yang melibatkan penumpukan tanah di sekitar batang tanaman untuk membentuk guludan. Pembumbunan membantu sistem akar tanaman dengan menutupi bagian batang bawah dengan lapisan tambahan tanah. Ini untuk membantu mencegah batang tanaman menjadi lemah atau rebah saat terkena angin kencang, atau saat tanaman mulai berbuah dan membutuhkan dukungan ekstra. Pembumbunan juga membantu peningkatan aerasi atau sirkulasi udara di sekitar akar. Tanah yang ditumpuk membantu menjaga ruang pori-pori di sekitar tanah tetap terbuka, memungkinkan oksigen masuk ke dalam tanah dan mencapai akar tanaman. Ini penting untuk pertumbuhan akar yang sehat dan penyerapan nutrisi yang efisien. Pembumbunan dapat juga membantu dalam mengendalikan gulma dengan menutupi atau menyembunyikan gulma yang mungkin tumbuh di sekitar tanaman. Pada kasus tertentu, pembumbunan berfungsi untuk menutup umbi atau bagian dari akar yang keluar seperti pada kentang,
kacang tanah, dan wortel. Pemeliharaan tanaman harus memperhatikan bagaimana pola perkembangan tanaman supaya diperoleh hasil yang optimal. Penyulaman biasanya dilakukan pada awal-awal pertumbuhan tidak lebih dari 2 minggu untuk tanaman semusim dan 1 tahun untuk tanaman perkebunan. Untuk penyiangan sebaiknya dilakukan pada tahap kritis untuk tanaman semusim dan pada piringan untuk tanaman tahunan. Untuk pembumbunan dilakukan ketika ada bagian tanaman yang perlu ditutup oleh tanah, baik akar, umbi, maupun buah. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan penanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pemeliharaan tanaman tahap 1 atau part 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.